Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu sekalian. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan. Kita memasuki ibadah kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 adalah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan kau berdusta. Titah kesepuluh, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan Juni. Ayat bulanan untuk bulan Juni tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Kita membaca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, menyertai kami dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik minggu kita adalah mintalah maka akan diberikan, dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kita membaca firman Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arak." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Raja Hizkia itu raja yang baik, tapi dia sakit pada masa tuanya, dan dia tidak ingin dia cepat meninggal karena tidak ada nanti yang memimpin bangsanya. Dia khawatir ketika dia meninggal, bangsanya akan hancur, orang-orang tidak tahu akan pergi kemana. Nah, dia menangis dalam keadaan sakit tersebut. Dan bahkan Nabi Yesaya, seorang nabi di perjanjian lama, menjenguk raja itu dan menyampaikan pesan Tuhan. Harapannya pesan itulah pesan yang baik, pesan yang memberikan semangat. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Itulah yang terjadi. Wah, mendengar itu dia pasti menangis, karena dia akan mati dengan penyakitnya. Padahal dia orang baik, dia berdoa, sehingga dia semakin sedih dengan perkataan Tuhan tersebut. Dia tidak mau lagi bertemu dengan orang. Dia memalingkan wajahnya dan menghadapkan tembok. Karena apa? Karena aku akan meninggal. Dan dia juga berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Betul, dia orang baik, dan dia mengharapkan dia sembuh. Kalaupun dia mati, jangan karena sakit. Nah, bagaimana? Apakah kita seperti itu boleh berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan penyakit kita? Tentu bisa. Tapi kita tetap menangis karena dia akan mati. Tetapi Tuhan mendengar doa dan kembali menyuruh Nabi Yesaya menjumpai Hizkia. Nah, dengan cara yang sama, dia datang untuk melihat dan menyampaikan pesan yang baru. Apa yang dikatakan Allah setelah Allah mendengar doanya. Dan ternyata dalam keadaan sakit itu, Nabi Yesaya memberitakan kabar sukacita bagi Hizkia. Apa itu? Bahwa Tuhan telah mendengarkan doanya dan akan menyembuhkan Hizkia dan menambah usianya 15 tahun lagi. Nah, apa tanda bahwa perkataan Tuhan itu benar? Lihat di depan Raja Hizkia ada sebuah tapak, yaitu bayangan jam atau bentuk jam zaman dahulu kala, bukan seperti jam kita sekarang. Nah, mereka mengatakan bahwa bayangannya akan maju atau mundur, tetapi Raja Hizkia meminta supaya bayangan itu mundur 10 tapak, dan itu pun terjadi. Dan Raja Hizkia pun sembuh, dan dia sangat bersukacita. Betul ya, ketika orang sembuh pasti akan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun. Dia tetap memerintah lagi dalam waktunya yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Demikian kisah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik sekalian, semua orang pasti sakit.
yang baik, yang tidak baik, yang pintar, yang tidak pintar, pasti sakit. Pasti pernah mengalami itu. Tapi ketika kita sakit, apa yang kita pikirkan saat itu? Apa yang kita lakukan ketika kita sakit? Lihat, mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang bingung meskipun sudah berobat, tapi lihat yang bawah, ada yang santai tetap belajar. Nah, lihat sebelah kanan, ada orang yang tetap berdoa untuk memperoleh kesembuhan. Itu betul. Inilah macam-macam respon manusia. Lihat tadi ada yang menangis seperti Ski, kan dia tadi menangis karena apa yang dia alami. Nah, setelah kita sembuh, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita sudah sehat dari sakit kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, lihat gambar ini, kita melihat di gambar pertama, orang yang sudah sembuh itu mereka menjaga kesehatannya. Seperti sekarang harus memakai masker. Yang kedua, menjaga makanannya. Tidak boleh lagi makan yang macam-macam atau makan jajan yang tidak teratur. Bukan seperti yang di bawah ini, semua dimakani. Sudah pernah sakit perut, sudah dirasakan sakitnya bagaimana masuk rumah sakit, tapi tetap saja makannya sembarangan. Lihat sebelah kanan, karena dia tahu bahwa kotor itu bisa membuat cacingan, maka dia mandi dengan bersih. Adik sekalian, kita adalah orang Kristen karena kita percaya kepada Yesus. Tentu orang yang percaya kepada Yesus harus mengikut Yesus dan harus mematuhi apa yang dikatakan oleh Yesus. Nggak boleh berbeda. Nah, dalam Amsal kita baca sama-sama ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Inilah firman Tuhan di Amsal ini. Jaga hatimu. Jadi kita harus menjaga hati kita, karena kalau hati kita tidak baik, kalau hati kita jahat, maka kata-kata kita pasti jahat. Kalau hati kita tidak baik, maka apa yang kita pikirkan juga tidak baik. Nah, lihat ini. Kalau sudah anak sekolah minggu, sudah Kristen, sudah mengenal Tuhan, tidak boleh lagi bikin nangis anak orang atau adiknya dibikin nangis. Itu bukan pekerjaan pengikut Tuhan. Nah, kalau disuruh orang tua nggak boleh lagi melawan atau pura-pura diam. Karena orang yang percaya kepada Tuhan akan mematuhi orang tuanya. Ingat, itu hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ada lagu yang sangat sering kita nyanyikannya, hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Itu tadi adik sekalian lagunya. Sekarang kita ingin menutup ibadah ini. Firman Tuhan tadi intinya ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita harus menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga pikiran kita agar semakin baik. Nah, kita harus seperti lilin ini, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Lihat, lilin ini bisa menerangi lingkungannya, bisa menerangi rumah kita. Demikian juga ketika kita menjadi orang baik, maka kita bisa menjadi contoh bagi siapapun. Orang lain akan melihat kita, orang lain akan menjadi semakin baik. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajari kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang semakin baik, mensyukuri berkat-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin.